Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk belajar. Hari ini kita akan mempelajari sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat Islam, yaitu tentang hakikat sholat. Sebelum kita mulai, mari kita renungkan sebentar. Sholat adalah salah satu kewajiban utama yang Allah perintahkan kepada kita. Tapi pernahkah kalian berpikir, mengapa sholat itu begitu penting? Apa sebenarnya yang kita lakukan saat kita sholat? Apakah hanya sekadar gerakan atau ada makna mendalam yang terkandung di dalamnya? Nah, pada pelajaran hari ini, kita akan bersama-sama menggali lebih dalam tentang hakikat sholat. Kita akan memahami bahwa sholat bukan hanya tentang memenuhi kewajiban, tapi juga tentang bagaimana kita bisa lebih dekat dengan Allah, merasakan kehadirannya, dan memperbaiki akhlak kita. Sholat juga mengajarkan kita tentang disiplin, ketenangan, dan kesabaran. Ibu harap kalian semua bisa fokus dan mengikuti pembelajaran ini dengan baik ya. Kita akan belajar banyak hal yang tidak hanya bermanfaat untuk nilai akademis, tapi juga untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi, mari kita buka hati dan pikiran kita. Dan kita mulai pembelajaran ini dengan niat yang ikhlas karena Allah. Anak-anak, sebelum kita mulai lebih jauh, Ibu ingin kalian memahami apa saja yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini. Ada beberapa tujuan penting yang ingin kita raih bersama. Pertama, kalian diharapkan dapat memahami apa itu sholat dan dalil-dalil yang menjadi dasar perintahnya dalam agama kita. Kedua, kita akan mempelajari ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan sholat, sehingga kita bisa melaksanakan sholat dengan benar. Ketiga, kalian juga akan mempelajari secara detail tata cara pelaksanaan sholat dari awal hingga akhir, agar tidak ada yang terlewatkan. Selanjutnya, kita akan mendalami bagaimana sholat berfungsi sebagai pencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan mengapa hal itu penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, Ibu berharap kalian bisa mempraktikkan sholat dengan benar sesuai dengan yang kita pelajari. Dan yang terakhir, kita akan belajar bagaimana mengamalkan sholat secara istiqomah, sehingga sholat benar-benar bisa menjadi benteng bagi kita dari perbuatan yang tidak baik. Dengan mencapai semua tujuan ini, insya Allah, kita tidak hanya menjadi lebih taat dalam melaksanakan ibadah, tetapi juga menjadi pribadi yang lebih baik dalam keseharian kita. Mari kita belajar dengan sungguh-sungguh ya. Anak-anak, kalian mungkin sudah sering mendengar tentang sholat, tapi pernahkah kalian berpikir lebih dalam apa sih sebenarnya sholat itu? Mengapa kita harus melaksanakan sholat? Sholat adalah ibadah yang paling utama dalam agama kita, Islam. Bayangkan, jika kita punya sebuah rumah, sholat itu seperti pondasinya. Tanpa pondasi yang kuat, rumah itu bisa roboh. Begitu juga dengan agama kita, tanpa sholat, iman kita bisa goyah. Rasulullah pernah mengatakan bahwa doa adalah bentuk penghambaan yang paling baik kepada Allah. Nah, sholat itu adalah salah satu bentuk dari doa tersebut. Ketika kita sholat, kita sedang berkomunikasi langsung dengan Allah, memohon ampunan, petunjuk, dan kekuatan dalam menjalani hidup. Sholat terdiri dari rangkaian gerakan dan bacaan yang sudah diatur. Dimulai dengan takbir, yaitu ketika kita mengangkat tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam, yaitu ketika kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah ke kanan dan kiri. Setiap gerakan, seperti rukuk, sujud, dan duduk antara dua sujud, memiliki makna dan tujuan tertentu. Misalnya, saat kita rukuk, kita menunjukkan kerendahan hati kita di hadapan Allah, dan saat sujud, kita berada di posisi paling rendah sebagai tanda tunduk sepenuhnya kepadanya. Sholat juga merupakan salah satu dari 5 rukun Islam, yang berarti sholat adalah salah satu hal yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Karena itu, sholat sering disebut sebagai tiang agama. Jika kita meninggalkan sholat, itu seperti kita meruntuhkan tiang agama kita sendiri. Tanpa sholat, ibadah kita kepada Allah tidak akan sempurna, dan kita bisa kehilangan petunjuknya dalam hidup. Itulah mengapa sangat penting bagi kita untuk tidak hanya mengetahui bagaimana melaksanakan sholat, tetapi juga memahami makna dan tujuan dari setiap gerakan dan bacaan yang kita lakukan. Dengan begitu,
Sholat kita akan menjadi lebih khusyuk dan bermakna, serta mampu memperkuat iman dan hubungan kita dengan Allah. Anak-anak, kita tahu bahwa sholat adalah salah satu kewajiban utama dalam agama Islam. Untuk membuktikan pentingnya sholat, kita bisa merujuk pada dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis yang menunjukkan bahwa sholat memang diperintahkan oleh Allah. Salah satu dalil dari Al-Quran yang menjelaskan perintah untuk mendirikan sholat terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Dalam ayat ini Allah berfirman, Ayat ini mengandung 3 perintah utama yang sangat penting dalam agama Islam. Dirikanlah sholat. Perintah ini menekankan pentingnya melaksanakan sholat secara rutin dan konsisten. Kata dirikanlah menunjukkan bahwa sholat bukan hanya tentang melakukannya, tetapi melakukannya dengan cara yang benar dan sesuai dengan tuntunan agama. Sholat adalah kewajiban yang harus dilaksanakan 5 kali sehari dan merupakan bentuk pengabdian kita kepada Allah. Sholat membantu kita untuk selalu mengingat Allah, menjaga kedekatan dengannya, dan mengarahkan hidup kita sesuai dengan ajarannya. Tunaikanlah zakat. Setelah perintah sholat, Allah juga memerintahkan kita untuk menunaikan zakat. Zakat adalah salah satu dari 5 rukun Islam dan merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Zakat adalah cara kita membersihkan harta dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengajarkan ibadah ritual seperti sholat, tetapi juga kepedulian sosial melalui zakat. Rukulah beserta orang-orang yang ruku. Perintah ini mengajarkan kita tentang pentingnya rukun sholat, yaitu ruku. Selain itu, perintah ini juga mendorong kita untuk melakukan sholat secara berjamaah. Melakukan sholat bersama orang lain atau berjamaah memperkuat ikatan kita sebagai komunitas muslim dan menumbuhkan rasa persaudaraan di antara kita. Dengan ruku bersama dalam sholat berjamaah, kita mengikuti tata cara yang telah ditetapkan dalam agama, serta menunjukkan kesatuan dan kekompakan dalam ibadah. Ayat ini mengajarkan bahwa sholat dan zakat adalah 2 kewajiban utama yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Sholat menghubungkan kita langsung dengan Allah, sedangkan zakat menunjukkan kepedulian kita terhadap sesama. Dengan melakukan kedua kewajiban ini, kita mengikuti ajaran agama Islam dengan penuh kesadaran dan kepatuhan. Dengan memahami dan melaksanakan perintah ini, kita tidak hanya menjalankan kewajiban agama, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian kita sebagai umat Islam yang baik dan peduli terhadap sesama. Anak-anak, sebelum kita melaksanakan sholat, ada beberapa hal penting yang harus kita ketahui dan penuhi. Ini adalah ketentuan yang sudah ditetapkan agar sholat kita sah dan diterima oleh Allah. Yuk, kita bahas satu persatu. Pertama, waktu sholat. Seperti yang kalian ketahui, sholat wajib 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya mempunyai waktu tertentu yang harus kita patuhi. Waktu-waktu ini mengikuti peredaran matahari. Misalnya, subuh dilakukan saat fajar menyingsing, zuhur saat matahari mulai tergelincir ke barat, asar saat bayangan benda lebih panjang dari benda aslinya, maghrib setelah matahari terbenam, dan isya setelah langit benar-benar gelap. Memahami waktu-waktu ini penting agar kita bisa melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Selanjutnya, ada syarat wajib sholat. Ini adalah syarat-syarat yang membuat seseorang diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Yang pertama adalah beragama Islam, karena sholat adalah ibadah khusus bagi umat Islam. Kemudian, seseorang harus sudah balik atau dewasa, artinya mereka sudah mencapai usia di mana mereka bertanggung jawab penuh atas ibadahnya. Selain itu, mereka harus berakal sehat, tidak dalam keadaan gila atau hilang akal. Mereka juga harus telah bersuci dari hadas kecil maupun besar. Jadi, sebelum sholat, kita harus berwudu atau mandi wajib jika diperlukan. Terakhir, kita harus mengetahui kapan waktu sholat tiba agar bisa melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Kemudian, kita juga harus memenuhi syarat sah sholat sebelum mulai sholat. Syarat ini harus dipenuhi agar sholat kita dianggap sah. Pertama, kita harus suci dari najis, bukan hanya badan kita, tapi juga pakaian dan tempat kita sholat harus bersih dari kotoran atau najis. Kedua, kita harus menutup aurat untuk laki-laki, auratnya dari pusar hingga lutut. Dan untuk perempuan, seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.
Ketiga, kita harus menghadap kiblat yaitu arah Ka'bah di Mekah. Ini menunjukkan bahwa kita semua bersatu dalam satu arah saat beribadah kepada Allah. Dan yang terakhir, kita harus berniat untuk melaksanakan sholat. Niat ini dilakukan dalam hati. Dan ini menunjukkan kesungguhan kita dalam melaksanakan sholat sebagai ibadah kepada Allah. Dengan memahami dan memenuhi semua ketentuan ini, kita bisa melaksanakan sholat dengan baik dan benar, sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Islam. Semoga dengan ini, sholat kita selalu sah dan diterima oleh Allah. Anak-anak, ketika kita melaksanakan sholat, ada hal-hal penting yang disebut rukun sholat. Rukun ini adalah bagian-bagian sholat yang harus kita lakukan dengan benar. Jika ada satu rukun saja yang tidak dikerjakan atau dilakukan dengan salah, maka sholat kita bisa batal atau tidak sah. Yuk, kita pelajari bersama apa saja rukun-rukunnya. Pertama, ada niat. Niat adalah kesungguhan dalam hati kita bahwa kita akan melaksanakan sholat karena Allah. Niat ini tidak perlu diucapkan keras-keras, cukup dalam hati. Tetapi harus ada sebelum kita memulai sholat. Kedua, kita harus berdiri bagi yang mampu. Ini artinya, jika kita bisa berdiri, kita harus melaksanakan sholat dengan berdiri. Hanya jika kita sakit atau tidak mampu berdiri, kita boleh sholat sambil duduk atau berbaring. Ketiga, takbiratul ihram. Ini adalah ketika kita mengangkat tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar di awal sholat. Takbiratul ihram ini menandai bahwa kita sudah mulai masuk dalam sholat. Selanjutnya, kita harus membaca Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah harus dibaca dalam setiap rakaat sholat. Ini adalah bacaan wajib yang tidak boleh dilewatkan. Kemudian, kita melakukan ruku. Ruku adalah saat kita membungkuk dengan punggung lurus dan tangan diletakkan di lutut. Setelah ruku, kita berdiri kembali dalam posisi i'tidal atau bangun dari ruku. Ini adalah saat kita mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Setelah itu, kita melakukan sujud. Sujud adalah saat kita meletakkan dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung kaki di lantai. Sujud ini dilakukan 2 kali dalam setiap rakaat. Di antara 2 sujud, kita duduk dalam posisi yang disebut duduk di antara 2 sujud. Ketika kita sampai di rakaat terakhir, kita harus melakukan duduk akhir pada tasyahud akhir. Ini adalah saat kita duduk dengan tenang sambil membaca tasyahud akhir, yaitu kesaksian kita bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Setelah itu, kita membaca salawat Nabi dalam tasyahud akhir sebagai bentuk penghormatan kita kepada Rasulullah. Sholat kita diakhiri dengan salam. Salam ini dilakukan dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah ke kanan dan ke kiri, menandakan bahwa sholat kita sudah selesai. Dan yang terakhir, sholat harus dilakukan dengan tertib. Artinya, semua rukun ini harus dikerjakan dengan urutan yang benar, tidak boleh ada yang terlewat atau diubah urutannya. Itulah rukun-rukun sholat yang harus kita kerjakan. Dengan melaksanakan semua rukun ini dengan benar, insya Allah sholat kita akan sah dan diterima oleh Allah. Anak-anak, selain rukun-rukun yang wajib kita lakukan dalam sholat, ada juga yang disebut dengan sunnah sholat. Sunnah sholat ini adalah hal-hal yang lebih utama dilakukan saat sholat, tetapi tidak sampai membatalkan sholat jika kita lupa atau tidak melakukannya. Meskipun begitu, jika kita melakukannya, insya Allah, sholat kita akan menjadi lebih sempurna dan berpahala lebih banyak. Pertama, ada doa iftitah. Doa iftitah ini adalah doa yang dibaca setelah takbiratul ihram sebelum kita mulai membaca Al-Fatihah. Doa ini merupakan ungkapan pujian dan pengagungan kepada Allah. Kedua, kita dianjurkan untuk membaca Bismillah sebelum membaca Al-Fatihah. Bismillah adalah ungkapan yang berarti dengan nama Allah, dan ini menunjukkan bahwa kita memulai sholat dengan mengingat Allah. Ketiga, setelah selesai membaca Al-Fatihah, kita juga dianjurkan untuk membaca amin. Mengucapkan amin berarti kita memohon agar Allah menerima dan mengabulkan doa yang terkandung dalam Al-Fatihah. Selanjutnya ada takbir intikal. Ini adalah takbir yang kita ucapkan saat berpindah dari satu rukun ke rukun lainnya. Misalnya dari berdiri ke ruku, dari ruku ke i'tidal, dan seterusnya. Takbir intikal ini adalah ungkapan kebesaran Allah di setiap gerakan sholat kita. Kita juga dianjurkan untuk membaca zikir ketika ruku dan sujud. Saat ruku, kita membaca Subhana Rabbiyal Azim yang berarti Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung. Saat sujud, kita membaca Subhana Rabbiyal A'la yang berarti Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Kemudian setelah bangun dari ruku, kita membaca Sami Allahu liman hamidah. Ini adalah ungkapan bahwa Allah mendengar siapa saja yang memujinya.
Ini menunjukkan kesungguhan kita dalam memuji Allah dalam sholat. Selanjutnya ada membaca salawat ketika tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Membaca salawat ini adalah bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad dan juga salah satu cara untuk mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Terakhir ada salam kedua. Biasanya kita memberi salam ke kanan dan ke kiri saat mengakhiri sholat. Namun, jika kita hanya memberi salam sekali ke kanan, sholat kita tetap sah, karena Nabi Muhammad kadang-kadang juga melakukan hal ini. Tapi, memberi salam 2 kali lebih utama. Jadi, meskipun sunnah-sunnah ini tidak wajib, melakukannya bisa membuat sholat kita menjadi lebih sempurna dan penuh dengan kebaikan. Jadi, mari kita usahakan untuk melaksanakan sunnah-sunnah ini dengan baik setiap kali kita sholat. Anak-anak, saat kita melaksanakan sholat, ada beberapa hal yang bisa membatalkan sholat kita jika kita lakukan. Oleh karena itu, penting untuk kita ketahui agar sholat kita tetap sah dan diterima oleh Allah. Mari kita bahas satu per satu hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Sengaja meninggalkan rukun sholat. Jika kita sengaja meninggalkan salah satu rukun sholat, seperti takbiratul ihram, ruku, atau sujud, maka sholat kita bisa batal. Jadi, kita harus memastikan untuk melakukan semua rukun dengan lengkap dan benar. Sengaja berbicara saat sholat. Jika kita berbicara dengan sengaja selama sholat, itu bisa membatalkan sholat kita. Saat sholat, kita hanya boleh membaca bacaan yang sudah ditentukan dalam sholat dan tidak boleh berbicara dengan orang lain. Bergerak lebih dari 3 gerakan jika kita bergerak lebih dari 3 kali tanpa alasan yang sah, seperti berpindah tempat atau mengubah posisi, itu bisa membatalkan sholat. Kita harus berusaha untuk tetap tenang dan tidak bergerak secara berlebihan. Keluarnya hadas besar atau kecil, jika kita mengalami hadas besar atau kecil, seperti buang air besar atau kecil, sholat kita bisa batal. Jadi, kita perlu memastikan bahwa kita sudah bersih dan tidak dalam keadaan hadas sebelum memulai sholat. Terkena najis, jika pakaian atau tempat sholat kita terkena najis, seperti darah atau kotoran, itu bisa membatalkan sholat. Pastikan badan, pakaian, dan tempat sholat kita bersih dari najis. Terbukanya aurat saat sholat, jika aurat kita terbuka selama sholat, sholat kita bisa batal. Untuk laki-laki, auratnya dari pusar hingga lutut, dan untuk perempuan, seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan harus tertutup dengan baik. Mengubah niat dalam sholat, jika kita mengubah niat sholat, misalnya dari sholat wajib menjadi sholat sunnah, maka sholat kita bisa batal. Niat harus tetap konsisten dan sesuai dengan jenis sholat yang kita lakukan. Membelakangi kiblat, jika kita membelakangi kiblat secara sengaja, sholat kita bisa batal. Selalu pastikan bahwa kita menghadap ke arah Ka'bah di Mekah saat sholat. Makan dan minum dengan sengaja, jika kita makan atau minum dengan sengaja selama sholat, itu bisa membatalkan sholat. Selama sholat, kita tidak boleh makan atau minum. Berbicara kecuali bacaan sholat, selain membaca bacaan sholat, berbicara dengan sengaja selama sholat bisa membatalkan sholat kita. Fokuskan diri kita hanya pada bacaan dan gerakan sholat. Dengan mengetahui hal-hal yang dapat membatalkan sholat ini, kita bisa lebih hati-hati dan menjaga sholat kita agar tetap sah dan diterima oleh Allah. Mari kita berusaha untuk melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Anak-anak, tahukah kalian bahwa sholat tidak hanya sekadar ritual atau kewajiban yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim? Sholat memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan kita, terutama sebagai benteng yang melindungi kita dari perbuatan keji dan mungkar, atau dalam bahasa lainnya, dari perbuatan maksiat dan dosa. Bagaimana sholat bisa mencegah kita dari melakukan hal-hal yang buruk? Sholat adalah ibadah yang menghubungkan kita langsung dengan Allah 5 kali sehari. Ketika kita sholat, kita mengingat Allah, memohon ampunan, dan berjanji untuk menjauhi segala sesuatu yang dilarang olehnya. Semakin sering kita mengingat Allah, semakin kuat iman kita. Dengan iman yang kuat, kita menjadi lebih sadar akan perbuatan kita dan lebih mampu mengendalikan diri dari godaan untuk melakukan hal-hal yang buruk. Selain itu, konsistensi dalam melaksanakan sholat membuat kita disiplin dan terbiasa untuk selalu berbuat baik. Setiap gerakan dan bacaan dalam sholat mengingatkan kita akan kebesaran Allah dan membuat hati kita lebih tenang. Ketika hati tenang dan pikiran jernih, kita lebih mudah menghindari perbuatan keji dan mungkar. Jadi, sholat bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga cara kita menjaga diri dari hal-hal yang merusak diri kita, baik di dunia maupun di akhirat.
Dengan melaksanakan sholat secara rutin dan khusyuk, insya Allah kita akan selalu berada di jalan yang benar dan terhindar dari perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Anak-anak, mengamalkan sholat secara istiqomah artinya kita melaksanakan sholat dengan penuh konsistensi dan selalu berusaha memperbaiki kualitas sholat kita. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencapai istiqomah dalam sholat. Pertama, kita harus menjaga waktu sholat dengan disiplin. Ini berarti kita selalu berusaha melaksanakan sholat tepat pada waktunya, tidak menunda-nunda. Dengan menjaga waktu sholat, kita menunjukkan bahwa kita serius dalam menjalankan perintah Allah dan menghargai ibadah yang telah Allah wajibkan kepada kita. Kedua, kita perlu mengingatkan diri akan fungsi sholat dalam kehidupan sehari-hari. Sholat bukan hanya kewajiban, tetapi juga pengingat bagi kita untuk selalu berada di jalan yang benar dan menjauhi perbuatan dosa. Setiap kali kita sholat, kita bisa merenungkan bagaimana sholat membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, dan lebih taat kepada Allah. Ketiga, kita harus berusaha meningkatkan kualitas sholat dengan khusyuk dan memahami makna dari bacaan yang kita ucapkan. Khusyuk berarti kita fokus dan sepenuh hati dalam sholat, benar-benar merasakan kehadiran Allah dalam setiap gerakan dan bacaan. Untuk mencapai khusyuk, kita perlu memahami apa yang kita baca dalam sholat, seperti makna Al-Fatihah, zikir, dan doa-doa lainnya. Dengan memahami makna bacaan, sholat kita menjadi lebih bermakna dan dapat lebih mendekatkan kita kepada Allah. Dengan menjaga waktu, mengingat fungsi sholat, dan meningkatkan kualitas sholat, kita bisa mengamalkan sholat secara istiqomah. Insya Allah, dengan istiqomah, sholat kita akan membawa kebaikan dalam hidup kita sehari-hari. Anak-anak, hari ini kita telah mempelajari banyak hal penting tentang sholat. Mari kita rangkum beberapa poin utama dari pembelajaran kita. Hakikat sholat, sholat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Sholat bukan hanya sekedar ritual, tetapi juga merupakan bentuk penghambaan dan komunikasi kita dengan Allah. Sholat mengajarkan kita untuk selalu mengingat Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Dalil perintah sholat Al-Quran memberikan perintah yang jelas tentang sholat. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 43, yang menunjukkan bahwa sholat adalah kewajiban yang harus kita laksanakan dengan konsisten. Ketentuan pelaksanaan sholat, untuk melaksanakan sholat dengan benar, kita perlu memperhatikan waktu sholat, syarat wajib, dan syarat sah sholat. Ini termasuk menjaga kebersihan, menutup aurat, dan menghadap kiblat dengan benar. Rukun dan sunnah sholat, kita telah belajar tentang rukun sholat yang harus dikerjakan agar sholat kita sah. Selain itu, ada sunnah-sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan agar sholat kita menjadi lebih sempurna dan berpahala lebih banyak. Hal-hal yang membatalkan sholat, kita juga perlu waspada terhadap hal-hal yang bisa membatalkan sholat, seperti berbicara sengaja, bergerak berlebihan, atau terkena najis. Mengetahui hal ini membantu kita menjaga sholat kita agar tetap sah. Fungsi sholat, sholat memiliki fungsi penting sebagai pencegah perbuatan keji dan mungkar. Dengan melaksanakan sholat secara konsisten, kita bisa menjaga diri kita dari perbuatan yang tidak baik dan selalu berada di jalan yang benar. Mengamalkan sholat secara istiqomah. Untuk mengamalkan sholat dengan istiqomah, kita perlu menjaga waktu sholat, memahami fungsi sholat dalam kehidupan kita, dan meningkatkan kualitas sholat dengan khusyuk serta memahami makna bacaan yang kita ucapkan. Demikianlah pembelajaran kita tentang hakikat sholat hari ini. Semoga pengetahuan ini membantu kalian untuk lebih memahami dan melaksanakan sholat dengan lebih baik. Ingatlah, sholat adalah cara kita untuk dekat dengan Allah dan menjaga diri kita dari perbuatan buruk. Mari kita berusaha untuk melaksanakan sholat dengan penuh khusyuk dan istiqomah, serta mengamalkan ajaran-ajaran yang telah kita pelajari hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas, jangan ragu untuk bertanya. Teruslah belajar dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dalam setiap langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.